Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiska Alvera Fabi Alsani dari kelas 6A Kesehatan Masyarakat Peminatan K3 dengan NPM 0623015901. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bu Dewi, yaitu mempresentasikan PPT Matkul Toksikologi Industri. Ini ada profil pestisida dari paraquat. Nah, profil dari paraquat ini tuh merupakan herbisida untuk mengendalikan gulma pada lahan perkebunan. Identitas pada zat ini itu meliputi yang pertama ada namanya paraquat dichlorida. Golongannya itu herbisida Bipyridinium dan kegunaannya dari itu sendiri itu herbisida kontak non-selektif pasca tumbuh. Nah, dalam bentuk sediaannya itu larutan cair yang berwarna biru kehijauan. Untuk selanjutnya di sini ada karakteristik pestisida paraquat. Nah, paraquat ini tuh memiliki karakteristik fisik yang berupa kristal putih keabuan yang sangat larut dalam air, namun tidak larut dalam pelarut organik. Dari segi toksitas, paraquat ini tuh tergolong sangat berbahaya karena memiliki nilai LD 50 oral pada tikus sekitar 100 hingga 150 mg per kilogram berat badan. Jadi nilai ini tuh menunjukkan bahwa paraquat dapat menyebabkan kematian pada dosis yang relatif kecil. Secara kimianya itu sendiri itu paraquat stabil pada kondisi asam dan netral, tetapi tidak stabil pada kondisi yang basa kuat. Di sini ada jalur paparan. Nah, jalur paparannya itu sendiri itu dapat terjadi melalui 3 jalur yang utama. Yang pertama itu inhalasi atau melalui pernafasan, terutama saat proses penyemprotan berlangsung. Yang kedua ada melalui kontak kulit atau biasanya itu disebut dengan dermal. Akibatnya itu tumpahan dan percikan dari pestisida paraquat tersebut. Yang ketiga melalui jalur oral atau tertelan secara tidak sengaja melalui makanan atau minuman maupun tangan yang terkontaminasi dari paraquat tersebut. Oleh karena itu, penggunaan zat pelindung diri ini tuh sangat penting untuk mencegah masuknya pestisida paraquat ke dalam tubuh. Nah, untuk mekanisme toksitas, target utama toksitas paraquat ini tuh adalah paru-paru. Jadi setelah masuk ke dalam tubuh, paraquat ini tuh akan terakumulasi pada jaringan paru melalui sistem transport poliamina. Di dalam sel paraquat memicu terjadi adanya siklus redoks yang menghasilkan reaktif oksigen species atau yang biasanya disebut dengan ROS. Nah, ROS ini tuh menyebabkan stres oksidatif dan peroksidasi lipid pada membran sel yang sehingga terjadi kerusakan pada jaringan yang luas dan biasanya itu dapat berakhir pada kegagalan organ. Selanjutnya di sini ada dampak kesehatan. Dampak kesehatan itu sendiri akibat dari paparan paraquat itu dibagi menjadi efek akut dan kronis. Efek akut ini tuh meliputi biasanya ada mual, muntah, nyeri perut, diare, pusing, serta luka bakar kimia pada mulut dan tenggorokan jika tertelan dari paraquat tersebut. Nah, pada paparan jangka panjang ini tuh dapat terjadi fibrosis paru, yaitu kerusakan paru progresif yang sulit disembuhkan. Selain itu terdapat resiko gangguan reproduksi dan neurotoksitas yang dikaitkan dengan penyakit Parkinson. Nah, beberapa penelitian ini tuh juga menunjukkan bahwa adanya sifat genotoksik dan kemungkinan hubungan dengan kanker kulit itu pada pekerja yang terpapar secara kronis. Selanjutnya di sini ada analisis kasus nyata. Nah, pada penelitian ini tuh terhadap pekerja perkebunan kelapa sawit ditemukan tingginya prevalensi gangguan kesehatan akibat paparan paraquat dari pestisida tersebut. Penyebab utamanya itu adalah kurangnya kepatuhan penggunaan alat pelindung diri atau biasanya yang disebut dengan APD dan durasi kerja yang melebihi standar keamanan.
Nah, dampak yang ditemukan antara lain itu biasanya ada dermatitis atau iritasi kulit pada 61,7% pekerja, serta nyeri otot yang berlangsung terus-menerus. Nah, faktor resiko yang lain adalah itu minimnya fasilitas dekontaminasi dan kurangnya edukasi mengenai pencampuran herbisida yang benar. Untuk pengendalian resikonya dilakukan berdasarkan hierarki pengendalian bahaya. Yang pertama itu eliminasi, yaitu menghentikan penggunaan paraquat secara total melalui regulasi. Yang kedua ada substitusi dengan herbisida yang lebih aman atau metode mekanis seperti pencabutan gulma tersebut. Yang ketiga ada rekayasa teknik seperti penggunaan sistem closed loop dan nozzle anti-drift untuk mengurangi penyebaran pestisida. Keempat, pengendalian administratif berupa pelatihan dan rotasi jam kerja. Terakhir, penggunaan alat pelindung diri APD seperti masker respirator untuk melindungi pekerja dari paparan langsung. Nah, untuk peran tenaga kesehatan masyarakat itu sendiri, itu tenaga kesehatan masyarakat ini tuh memiliki peran yang penting dalam pencegahan dan dampak pestisida tersebut. Peran tersebut meliputi edukasi masyarakat mengenai bahaya pestisida, surveillance kesehatan melalui pencatatan kasus keracunan, atau biasa ada monitoring kesehatan pekerja dan residu pestisida di lingkungan, serta promosi budaya penggunaan alat pelindung diri APD secara disiplin. Dengan upaya tersebut, resiko paparan pestisida ini tuh dapat ditekan secara lebih efektif. Kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai kesimpulan dari paraquat ini tuh merupakan herbisida yang sangat toksik dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Jadi zat ini tuh biasanya menyerang paru-paru melalui mekanisme stres oksidatif yang menghasilkan ROS. Dampak yang ditimbulkan seringkali ini tuh bersifat permanen dan dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat terhadap peredaran paraquat, peningkatan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di sektor pertanian, serta pengembangan herbisida alternatif yang lebih ramah lingkungan. Untuk yang terakhir penutup, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.